Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Devi Ananda Yunitasari, NIM 20051214070, kelas 2020B, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai infrastruktur jaringan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu jaringan? Yuk kita bahas bersama. Yap, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih yang saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Lalu, apa sih sistem terdistribusi itu? Menurut Coleridge, sistem terdistribusi merupakan sebuah sistem di mana komponen software dan hardware-nya terletak di dalam jaringan komputer dan saling berkomunikasi menggunakan message passing. Jadi, sistem terdistribusi merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Nah, sekarang apa sih perbedaan antara jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi? Perbedaannya yaitu jaringan komputer merupakan komputer otonom yang secara eksplisit terlihat. Penerapan jaringan komputer ini dapat Anda lihat pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu di kasir supermarket. Sedangkan untuk sistem terdistribusi merupakan komputer otonom transparan, dapat dijumpai di ATM dan situs berita. Selanjutnya ada data center. Secara umum, data center dapat diartikan sebagai pusat data. Jadi, data center adalah sebuah fasilitas yang dimanfaatkan atau dikelola untuk kebutuhan sistem dan komponen-komponen komputer, seperti penyimpanan data atau database dan telekomunikasi. Data center ini sendiri terletak di berbagai negara. Setiap data center memiliki Disaster Recovery Center atau DRC, adalah suatu tempat yang secara khusus ditujukan untuk menempatkan sistem, aplikasi, hingga data-data cadangan perusahaan ketika terjadi gangguan serius atau bencana yang menimpa satu atau berbagai unit kerja di perusahaan, seperti pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi. Macam-macam jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis meliputi PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network, contohnya yaitu Bluetooth, remote TV, remote AC, dan lain-lain. Selanjutnya ada LAN atau Local Area Network. LAN mencakup area geografis yang lebih kecil atau ukuran terbatas beberapa kilometer dan dimiliki secara pribadi. Biasanya, IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Orang dapat menggunakannya untuk lab komputer, gedung, kantor, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. LAN mudah dirancang dan dirawat. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. MAN menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Ini mencakup area geografis yang lebih luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi, sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah atau negara yang luas. Teknologi ini mempunyai kecepatan tinggi dan relatif mahal. Ada dua jenis WAN, yaitu Switch WAN dan Point-to-Point WAN. WAN sulit untuk dirancang dan dirawat. Selanjutnya ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, terdiri dari intranet, internet, ad hoc, dan infrastruktur. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet
Sedangkan internet atau interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Internet dan intranet memiliki satu kesamaan, yaitu berfungsi untuk menghubungkan komputer satu sama lain. Selanjutnya ada ad hoc. Pada jaringan komputer ad hoc mengacu pada koneksi jaringan yang dibuat satu untuk tujuan yang sama dan tidak memerlukan router. Misalnya, saat Anda ingin berbagi file ke laptop teman, maka Anda bisa menggunakan jaringan ad hoc wireless. Selanjutnya ada infrastruktur. Pada infrastruktur menggunakan access point sebagai media penghubungnya. Selanjutnya ada topologi jaringan. Topologi jaringan memiliki beberapa macam, di antaranya yang pertama yaitu topologi bus. Secara sederhana, pada topologi bus, satu kabel media transmisi dibentang dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujung ditutup dengan terminator. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin. Secara sederhana, topologi cincin merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya hingga membentuk suatu lingkaran di mana jalur transmisi hanya satu arah. Yang ketiga ada topologi star atau bintang. Disebut topologi star karena bentuknya seperti bintang. Pada topologi bintang, sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi yang terjadi. Terminal-terminal lainnya melakukan komunikasi melalui terminal pusat ini. Yang keempat, ada topologi tree atau pohon. Topologi pohon dimulai dari suatu titik yang disebut hidden. Dari hidden, beberapa kabel ditarik menjadi cabang, dan pada setiap cabang terhubung beberapa terminal dalam bentuk bus atau dicabang lagi hingga menjadi rumit. Terakhir ada topologi mesh atau tak beraturan. Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini biasanya timbul akibat tidak adanya perencanaan awal ketika membangun suatu jaringan. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Kabel yang digunakan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembangan LAN tradisional karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel dan mengurangi tugas-tugas relokasi kabel apabila terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan. Selanjutnya ada jaringan berdasarkan siarannya, yaitu yang pertama unicast atau satu ke satu, kedua yaitu multicast atau satu ke grup, dan terakhir adalah broadcast atau satu ke semua. Baik, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.